Shalom, salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini kita bertemu kembali di dalam Sapa Pagi. Sapa Pagi pada hari ini berjudul Rindu Hidup Damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sering di dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai di dalam lingkungan pekerjaan maupun orang-orang di sekitar kita sering menjumpai sebuah ketidakdamaian. Ketidakdamaian tersebut dapat berupa orang-orang yang mencari jati dirinya, ataupun ada orang-orang yang ingin dihormati dan dihargai. Ada orang-orang yang berambisi untuk mengejar jabatan, yang pastinya kadang-kadang disertai dengan persaingan dan perselisihan, sehingga di sekitar kita tidak ada damai. Orang-orang berusaha mencari dan membangun damai melalui karir, melalui pekerjaan, materi, finansial ataupun jabatan dan kekuasaan, kecantikan, ketampanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Namun semuanya menghasilkan damai yang imitasi atau damai yang palsu. Di sana tidak terdapat kedamaian. Damai manusia dibangun di atas kefanaan dan hanya bersifat sementara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sekitar kita dengan mudah melihat dan mendengar. Tapi terkadang kita juga terjebak di dalam ketidakdamaian tersebut. Terkadang kita juga menjadi orang yang membawa ketidakdamaian. Bahkan kita menjadi peserta maupun aktor pencipta ketidakdamaian tersebut. Kita sering bersaing, kadang berselisih, sering menjatuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah supaya kita tidak terjebak di dalam hal-hal yang meniadakan kedamaian tersebut? Dan apakah Bapak, Ibu, dan Saudara mempunyai kerinduan untuk menciptakan hidup yang damai? Bagaimanakah caranya? Marilah yang pertama, marilah kita flashback pada momen Natal yang baru kita jalani. Pada Natal kemarin, kita lihat bersama-sama kita membangun sebuah, misalnya dekorasi ruangan, kemudian masak bersama-sama, merencanakan sebuah acara yang bersama-sama, di mana di situ guyub dan rukun. Saya contohkan seperti background di belakang saya, sebuah karya, hasil dari kerjasama kita di dalam Natal ini dengan tujuan yang sama, yaitu memeriahkan Natal menyambut kedatangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kerjasama tersebut, kita bisa memetik bahwa di dalam kerjasama tersebut ada sebuah kedamaian yang tercipta. Di dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kerjasama kita menemukan kedamaian. Di dalam kerjasama kita menemukan keguyuban. Marilah kita ciptakan sebuah kerjasama di lingkungan sekitar kita. Karena kita tahu bahwa kerjasama, saling menghargai, bekerja dengan rukun dan bersama, itu akan mendatangkan kedamaian. Yang kedua, saudara, marilah kita flashback lagi sewaktu kita menikmati liburan Natal. Di dalam liburan Natal itu kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita yang ada di luar kota. Kita bisa berkumpul, kita bisa menanyakan kabar, bahkan kita bisa bercerita panjang lebar. Suasana guyub rukun tersebut, terkadang kita juga saling beribadah bersama-sama, saling mendoakan, bahkan menawarkan pertolongan ataupun bantuan. Ada kedamaian pada saat kita berkumpul dengan keluarga.
Kedamaian tersebut tercipta apabila masing-masing keluarga juga hidup di dalam damai. Saudara dikasih Tuhan, apabila keluarga kita damai, kemudian ketemu dengan keluarga yang damai, maka akan tercipta sebuah hubungan yang damai sejahtera. Beda dengan sebuah keluarga yang damai, ketemu dengan keluarga yang tidak damai, maka salah satunya akan menjauhi atau menghindar karena ada ketidakdamaian ketika bertemu. Sehingga disimpulkan bahwa damai tercipta apabila masing-masing keluarga juga hidup di dalam damai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menciptakan sebuah kedamaian di sekitar kita, syaratnya yaitu keluarga kita juga harus damai. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana keluarga bisa hidup damai? Karena keluarga ini adalah sumber dari kedamaian itu sendiri. Saudara dikasih Tuhan, keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat. Saya yakin semua orang merindukan sebuah keluarga yang rukun dan dipenuhi damai sejahtera. Keluarga yang rukun dapat terjadi apabila hubungan suami, istri, dan anak-anaknya harmonis. Begitu dekat dan kompak. Bila keluarga rukun, rumah akan menjadi tempat yang paling nyaman di dunia ini. Daud juga mengatakan bahwa keluarga yang hidup dalam kerukunan akan menjadi tujuan Tuhan menciptakan berkat-berkat-Nya. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 mengatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di dalam keluarga yang rukun ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir. Keluarga yang rukun tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi perlu diusahakan, dipupuk dan disiram setiap hari. Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk membangun kerukunan dalam sebuah keluarga. Antara lain yang pertama, sediakanlah waktu untuk bersama. Berdoa bersama-sama dengan keluarga kita, saling memperhatikan, dan membangun ibadah keluarga. Percayalah di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan bahwa sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara dikasih Tuhan, untuk menciptakan kedamaian di dalam keluarga adalah mempraktekkan kasih di dalam keluarga itu. Kasih bisa dinyatakan dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya saling peduli, memperhatikan, mendoakan, menghargai, menghormati, mendukung dan menolong. Dan satu lagi, saling memaafkan antar keluarga. Hal-hal yang kecil bisa kita lakukan, misalnya mempelajari anak-anak kita, mendampingi mereka, mengantarnya sekolah, atau bahkan menanyakan kabarnya, atau bahkan mendengarkan curhatnya. Itu akan membawa kedamaian di dalam keluarga. Saudara-saudara, untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, terkadang-kadang kita juga bisa menyediakan waktu untuk keluarga, untuk kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya berwisata bersama, menghabiskan waktu bersama, melepaskan semua pekerjaan, pikiran-pikiran terhadap pekerjaan dan kepenatan-kepenatan. Kita bisa seserawungan ataupun bercanda gurau dengan keluarga di situasi yang berbeda. Hal itu akan menciptakan ikatan emosi antar keluarga dan meningkatkan dan akan semakin kuat. Saudara dikasihi Tuhan, hidup damai sebenarnya adalah anugerah dari Allah. Hidup damai adalah sebenarnya bukan kita ciptakan sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu.
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dan damai sejahtera yang kita dapatkan bukanlah damai sejahtera yang murahan, tetapi damai sejahtera yang sangat mahal, yaitu damai yang telah mengorbankan nyawa Tuhan Yesus sendiri, nyawa yang sangat mahal. Kita telah dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera Allah dan membawa damai kepada orang-orang di sekitar kita. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 11 mengatakan bahwa akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah dan hiduplah sempurna. Dan terimalah nasihat-nasihat dari Allah. Maka damai sejahtera akan berada dan menyertai kita sekalian. Di dalam Matius 5 ayat 9 berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. 8 ayat 18 dikatakan bahwa sekiranya engkau memerhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah kita ikut ke dalam arus dunia ini untuk menjadi aktor di dalam ketidakdamaian. Tetapi marilah kita mengawali hari ini untuk menjadi pembawa damai. Kita rindu untuk menghadirkan damai di antara orang-orang sekitar kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita tutup sapa pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ditinggikan, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam hari ini Engkau mengkaruniakan kami dengan kesehatan. Tuhan, untuk mengawali hari-hari ini, ajar kami ya Tuhan, untuk senantiasa berkomitmen membawa damai yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami, menciptakan suasana damai bagi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami ya Tuhan dan tuntunlah kami, sehingga kami bisa menjadi seorang pembawa damai. Ya Tuhan, sertailah kehidupan kami dan sertailah hari-hari kami ini di dalam lindungan dan naungan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan tugas dan pekerjaan hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan senantialah menjadi pembawa damai. Haleluya. Amin. Salam Patunggilan.